Yo, welcome back kembali lagi di channel Ato Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1117 yang lalu terlihat sangat seru ketika Zoro mulai bentrok dengan Gorosei Nasujuro. Kedua pendekar pedang itu pun menyadari jika pedang-pedang yang mereka gunakan adalah jenis pedang terkutuk atau Kitetsu. Sementara itu kita tentu cukup kecewa dengan performa robot kuno yang dikira keras ternyata kertas. Ya, sang robot kuno langsung tidak bisa menjalankan tugasnya untuk menjaga denden musi penyiaran Vegapunk dengan baik. Sehingga dengan sekali serangan saja robot kuno itu terpental dan siaran Vegapunk jadi terhenti. Namun di sini Mimin melihat jika kalimat sarkas di atas tidak begitu tepat. Karena sebenarnya robot kuno bisa dikatakan punya daya tahan yang kuat, bahkan jauh lebih kuat daripada robot Vega Force buatan Vegapunk. Ya, jika diingat-ingat robot Vega Force langsung terbagi menjadi dua ketika bertabrakan dengan tubuh Luffy yang ditendang oleh Kizaru. Sementara itu robot kuno masih dalam keadaan utuh walaupun sudah diseruduk oleh Gorosei babi raksasa. Jika material robot kuno itu kaleng-kaleng, tentu tubuhnya sudah tercerai-berai karena serangan dari para Gorosei. Nah, kemudian jika dicermati, ada hal yang membuat robot kuno itu memang jadi bisa dikalahkan dengan cepat. Menurut Mimin adalah sumber energinya yang menghilang. Ya, dalam chapter 1117 lalu, Luffy muncul dalam wujud normal, bukan wujud Gear 5-nya. Hal ini tentu bisa sangat berpengaruh pada performa dari robot kuno. Jika memang energi dari robot kuno itu menggunakan energi genderang kebebasan Nika, tentu robot yang tidak mendapatkan pasukan energi baik akan mudah untuk dikalahkan. Nah, selanjutnya Liker Piupis di X Twitter sudah memberikan bocoran tentang preview untuk chapter 1118 mendatang. Previewnya seperti ini. 5 tetua mendekat. Bisakah kru topi jerami melarikan diri? Ya, sepertinya di chapter depan Gorosei akan langsung melakukan pengejaran kepada Luffy dan seluruh kru topi jerami. Setelah masalah besar mereka terkait siaran Vegapunk sudah terselesaikan, setidaknya akan ada 4 Gorosei yang langsung bisa mengejar Luffy, yaitu Saturn, Mars, Jupiter, dan Valkyrie. Sementara untuk Gorosei Nasujuro tentu masih akan melanjutkan pertarungan melawan Zoro. Nah, tentu ini adalah situasi yang sangat sulit, mengingat sebelumnya Luffy, Dory, dan Brogy bahkan tidak bisa mengalahkan Gorosei Valkyrie. Karena Gorosei Valkyrie itu punya kulit dan pertahanan yang sangat tangguh. Jadi kira-kira bagaimana cara agar kru topi jerami bisa pergi dari para Gorosei? Nah, menurut Mimin kuncinya ada di robot kuno. Seperti yang Mimin singgung tadi ya, bahwa alasan kuat robot kuno bisa kalah dengan mudah adalah karena sumber energinya menghilang. Hal itu terlihat karena Luffy sudah tidak menggunakan wujud Gear 5-nya. Namun Mimin rasa robot itu masih punya kekuatan untuk bertarung melawan para Gorosei, asalkan suplai energinya terpenuhi dengan baik. Jadi intinya jika Luffy dan robot kuno bergabung dan berkolaborasi, tidak menutup kemungkinan akan terwujud sebuah kekuatan baru yang bisa saja digunakan untuk melawan para Gorosei. Mungkin sang robot kuno malah akan punya senjata super kuat yang bisa digunakan untuk menembus pertahanan Gorosei Valkyrie. Nah, selanjutnya kita beralih ke pertarungan Zoro versus Nasujuro. Ini adalah pertarungan yang sudah lama dinantikan oleh para fans. Lalu bisa dikatakan bahwa kita sudah mendapatkan konfirmasi jika pedang yang digunakan oleh Gorosei Nasujuro itu adalah Sode Kitetsu. Karena sebelumnya untuk Nidai Kitetsu sudah kita lihat di Wano Kuni. Nah, pedang Gorosei ini tampak sangat aneh karena seakan ukuran dan wujudnya ikut berubah seiring dengan perubahan wujud Gorosei yang tadinya manusia biasa menjadi monster berkaki kuda. Pedang itu seolah ikut memanjang dan menyesuaikan tubuh sang Gorosei. Selain itu, bagian suba pedang juga berubah, yang tadinya berbentuk melingkar seperti ini berubah menjadi polos tanpa suba. Ya, hal ini masih jadi misteri yang belum dijelaskan dengan detail.
Namun keanehan pedang Nasujiro ini juga secara tidak langsung terjadi pada Enma. Ya, walaupun untuk Enma ini hanya ukurannya saja ya yang berubah. Enma yang sebelumnya digunakan oleh Oden adalah pedang yang sangat panjang dan besar sesuai dengan tubuh Oden. Namun Enma yang digunakan Zoro berubah menjadi lebih kecil sehingga sesuai dengan tubuh Zoro. Ya, selain menganggap itu sebagai keanehan, kita juga bisa menganggap itu sebagai sebuah hal yang spesial dari suatu pedang. Di Wano kita melihat bahwa Enma memiliki keunikan, yaitu seperti punya keinginan sendiri. Pedang itu juga pernah menghisap haki Zoro hingga membuat tangan pendekar pedang itu mengecil. Namun akhirnya Zoro berhasil menaklukkan Enma dan membuatnya menjadi salah satu pedang andalannya. Ya, berdasarkan hal itu tentu ada kemungkinan jika pedang milik Nasujiro itu juga memiliki karakteristik yang sama, yang mungkin sebelumnya juga sempat melakukan perlawanan sebelum ditaklukkan oleh Nasujiro. Lalu perubahan wujud pedang Nasujiro itu bisa juga dipengaruhi oleh kemampuan Bakotsunya atau wujud tengkorak kuda raksasa. Nah, untuk pertarungan Zoro versus Gorosei Nasujiro sepertinya masih akan berlanjut di chapter mendatang. Lalu Mimin menduga jika Zoro dan Nasujiro akan 1 lawan 1. Sementara Jinbe akan punya tugas lain, yaitu untuk mengacaukan formasi kapal-kapal angkatan laut yang ada di bagian pantai timur. Ya, dengan kemampuan Jinbe yang bisa menyelam dan membuat gelombang besar, hal itu tentu akan sangat mungkin untuk dilakukan. Jika formasi kapal-kapal angkatan laut itu bisa dikacaukan, maka kapal Sahnigo bisa langsung meluncur ke lautan dengan bebas. Dan begitu halnya dengan kapal para raksasa yang bisa segera kembali berlayar untuk menuju Pulau Elbaf. Oke, itu aja pembahasan untuk segmen preview chapter 1118 mendatang. Jika nakama sekalian punya pendapat lain, saran ataupun komentar, bisa tulis di kolom komentar. Yosa Mimin Atwa Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!